Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep dasar, proses, dan hasil belajar. Langsung saja kita yang pertama latar belakang. Pada dasarnya kegiatan belajar mengajar itu merupakan sebuah proses komunikasi. Proses komunikasi tersebut diciptakan atau diwujudkan melalui kegiatan penyampaian serta tukar-menukar pesan dan informasi antara pendidik dengan peserta didiknya. Satu kesatuan dari proses komunikasi belajar mengajar yang berpusat pada tujuan pendidikan di sekolah, yaitu media pembelajarannya. Peran media dalam pembelajaran menjadi sangat penting karena mempunyai nilai praktis dan fungsi yang besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama, konsep dasar proses belajar, yang kedua konsep dasar hasil belajar, dan yang ketiga contoh penilaian dalam konsep hasil belajar. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar proses belajar. Nah, jadi pembelajaran itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Mengajar sendiri merupakan suatu proses interaksi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah antara guru dan peserta didik yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran menurut Gagnet dan Briggs. Pembelajaran sendiri ialah sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Individu memperoleh perubahan untuk menimbulkan atau menciptakan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu konsep dasar hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu bentuk dari hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu setelah mengadakan evaluasi dari proses belajar yang sudah dilaksanakan. Secara umum, hasil belajar memiliki arti sesuatu yang dicapai oleh peserta didik. Misalnya seperti ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, dan tes lisan yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Seberapa jauh hasil belajar yang telah dicapai siswa? Berikut adalah tipe dan bentuk dari hasil proses belajar, terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, hasil belajar aspek kognitif, yang kedua, hasil belajar aspek afektif, dan yang ketiga, hasil belajar aspek psikomotorik. Materi yang ketiga yaitu contoh penilaian dalam konsep hasil belajar. Contoh penilaian dalam konsep hasil belajar mencakup berbagai metode dan teknik yang dirancang untuk mengukur kompetensi siswa dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbagai bentuk penilaian hasil belajar ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa, tidak hanya dari segi akademis tetapi juga dari segi keterampilan sosial dan emosional. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, pendidik dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa. Ada beberapa bentuk penilaian yang umum digunakan, yaitu penilaian autentik, bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks nyata. Kemudian penilaian diri, peserta didik melakukan evaluasi terhadap diri mereka sendiri, yang membantu meningkatkan kesadaran akan proses belajar mereka. Kemudian penilaian teman sejawat, peserta didik saling menilai kinerja satu sama lain yang dapat meningkatkan kolaborasi dan umpan balik. Kemudian tes tulis dan lisan. Metode tradisional ini tetap relevan untuk mengukur pemahaman pengetahuan siswa. Kemudian penilaian portofolio, mengumpulkan berbagai karya siswa sepanjang periode pembelajaran untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka. Kemudian yang terakhir, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku dan keterampilan siswa selama proses belajar mengajar. Berbagai bentuk penilaian hasil belajar ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari sisi keterampilan sosial dan emosional.
Dengan menggunakan kombinasi metode ini, pendidik dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa belajar dan memahami materi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah agar siswa mengalami perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Pembelajaran ini melibatkan berbagai aspek seperti kemampuan intelektual, keterampilan motorik, serta kemampuan untuk mengatur cara berpikir dan memecahkan masalah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.